Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda sekalian? Bunda harap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan serta semangat untuk belajar dari rumah. Nah, hari ini kita belajar tematik bersama Bunda Irma. Pada pembelajaran hari ini, kita masih belajar tema 3C, benda di sekitarku. Sub tema 3, perubahan wujud benda. Mata pelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama matematika, pengukuran berat dan satuan waktu. Yang kedua, mata pelajaran PPKN, peran warga sekolah. Baik, mata pelajaran yang pertama, matematika. Yang akan dibahas pengukuran berat, satuan berat yang akan kita pelajari yaitu gram dan kilogram atau yang biasa ditulis kg. Hubungan gram dan kilogram adalah 1 kilogram sama dengan 1000 gram atau 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Yang kedua adalah waktu. Alat baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan detik. Berikut beberapa jenis jam. Yang pertama, jam analog, gambarnya seperti ini. Dan yang kedua adalah jam digital. Nah, silakan teman-teman perhatikan gambarnya. Silakan teman-teman perhatikan gambar berikut. Ada 3 bungkus es krim rasa coklat dengan berat per bungkusnya 250 gram dan 2 bungkus es krim stroberi dengan berat per bungkusnya 180 gram. Berapakah berat seluruh es krim? Nah, jawabannya adalah berat seluruhnya sama dengan 3 kali berat 1 es krim coklat ditambah 2 kali berat 1 es krim stroberi. Sama dengan 3 dikali 250 gram ditambah 2 dikali 180 gram. Sama dengan 750 gram ditambah 360 gram sama dengan 1110 gram. Nah, kali ini kita akan membahas hubungan gram dan kilogram. Bunda punya contoh. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg 500 gram. Pertanyaannya, berapa gram ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, Bunda ingatkan kembali hubungan kilogram dan gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi, berat ikan asin yang dibeli Dayu adalah 2 kilogram 500 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Contoh kedua, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Pertanyaannya, berapa kilogram berat kerupuk? Jawabannya adalah 1300 gram sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. 1000 gram diubah menjadi kilogram, hasilnya 1 kilogram. Kemudian ditambah 300 gram.
Contoh selanjutnya. Lengkapilah dengan ukuran berat yang tepat. Silakan diperhatikan gambar berikut. Sebuah benda mempunyai berat 3 kg, jika diubah menjadi gram, hasilnya adalah 3.000 gram. Contoh kedua, sebuah benda mempunyai berat 8.000 gram, jika diubah menjadi kilogram, hasilnya adalah 8 kilogram. Contoh yang ketiga, Bunda mempunyai 4 ekor ikan dengan berat 2 kg ditambah 100 gram. 2 kg Bunda ubah menjadi gram, hasilnya 2.000 gram, kemudian ditambah 100 gram. Jadi 2.000 gram ditambah 100 gram sama dengan 2.100 gram. Contoh selanjutnya, Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Pertanyaannya, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, jawabannya adalah berat es kering mula-mula sama dengan 1 kg. Sisa berat es kering setelah 3 jam sama dengan 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kg dikurang 400 gram. 1 kg diubah menjadi gram, hasilnya 1.000 gram, kemudian dikurang 400 gram. 1.000 gram dikurang 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, silahkan teman-teman samakan satuan berat jika menemukan satuan berbeda ketika menghitung. Selanjutnya adalah waktu. Silakan diperhatikan gambar berikut. Nah, yang akan kita bahas adalah cara membaca jam analog. Bunda punya contoh. Jarum pendek yang berwarna biru menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang yang berwarna pink menunjukkan menit. Perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka adalah 5 menit. Jarum pendek menunjukkan angka 8, jarum panjang menunjukkan angka 1. Jam di samping menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit, ditulis 08.05. Cara membaca menit. Silakan disimak baik-baik. Angka 1 pada jam artinya 5 menit. Angka kedua pada jam artinya 10 menit. Angka 3 pada jam artinya 15 menit. Angka 4 artinya 20 menit. Begitu seterusnya sampai di angka 11 artinya 55 menit. Silakan disimak baik-baik. Nah, untuk waktu yang menunjukkan pukul 12 siang, kita dapat menuliskannya dengan 2 cara. Cara pertama dimulai dari angka 1, cara kedua dilanjutkan ke pukul 13.00, 14.00, dan seterusnya hingga pukul 24.00. Nah, silakan diperhatikan kedua jam ini. Nah, kedua jam ini menunjukkan pukul yang sama atau waktu yang sama. Pada gambar yang di sebelah kiri menunjukkan waktu pagi pukul 10.40. Pada gambar yang di sebelah kanan menunjukkan waktu malam, ditulis pukul 22.40. Bunda lanjut, contoh cara membaca jam.
Silakan diperhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan waktu pagi pukul 10 lewat 10 menit. Ditulis 10.10. Jika menunjukkan waktu malam, maka ditulis pukul 22.10. Gambar yang kedua menunjukkan waktu pagi pukul 4 lewat 30 menit. Ditulis 04.30. Jika waktu menunjukkan sore, ditulis 16.30. Gambar yang ketiga menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit. Jika waktu pagi ditulis 11.55. Jika waktu malam ditulis 23.55. Silakan diperhatikan gambar selanjutnya. Jam tersebut menunjukkan pukul 1 lewat 55 menit. Jika waktu pagi akan ditulis 01.55. Jika waktu sore atau malam ditulis pukul 13 lewat 55, maka penulisannya adalah 13.55. Mata pelajaran yang kedua adalah PPKN. Yang akan dipelajari adalah peran warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Peran artinya di sini adalah tugas. Misalnya, tugas siswa di sekolah adalah belajar, sedangkan tugas guru di sekolah adalah mendidik dan mengajar siswa. Bagaimana dengan peran warga sekolah lainnya? Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan peran warga sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Perannya sebagai pemimpin di sekolah termasuk dalam rapat dan tugas-tugas penting lainnya. Yang kedua, petugas tata usaha. Perannya mengurus administrasi di sekolah. Petugas tata usaha mempunyai peran penting dalam pengaturan pencatatan siswa. Yang ketiga, petugas perpustakaan. Perannya melayani peminjaman buku. Petugas perpustakaan juga mempunyai peran agar perpustakaan tetap tertata dengan baik. Yang keempat adalah petugas kebersihan. Perannya membersihkan sekolah. Misalnya halaman sekolah, kamar mandi, kantor guru, dan ruangan lain yang ada di sekolah. Dan masih banyak lagi peran warga sekolah lainnya. Terima kasih teman-teman telah menyimak materi dari Bunda. Sekarang tugas Ananda di rumah. Yang pertama, tugas matematika. Silahkan Ananda mengerjakan soal halaman 78, nomor 2 dan 3, dan halaman 92, nomor 4. Langsung dikerja di buku paket. Tugas yang kedua, PPKN. Silakan Ananda mengerjakan soal halaman 87, nomor 5. Dikerjakan langsung di buku paket juga. Sekian materi dari Bunda hari ini. Terima kasih untuk teman-teman telah menyimak dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.